Malam ini saya akan bicara tentang kaki dian. Kaki dian disebut juga kandil, ya. Kaki dian disebut juga kandil dan bahasa aslinya adalah menorah, gitu ya. Dan itu menjadi lambang kota Israel. Menorah itu. Yang ini dulu nih ya, keluarin tampilin yang kemah Musa dulu, kemah Musa. Terus yang kedua itu yang seeing Christ in the tabernacle, yang kita bisa melihat Kristus dari susunan tabernakel itu. Jadi tabernakel itu kemah Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mau menuju tanah Kanaan. Allah perintahkan untuk bikin kemah di mana nanti Allah hadir di kemah itu, gitu ya. Nanti jadi kemah yang dibuat itu dengan ukuran yang mendetil, dengan ukuran yang enggak meleset gitu, dan itu mempunyai arti atau makna sampai kepada perjanjian baru. Maka di dalam foto itu nanti kita lihat yang tadi saya bilang seeing Christ in the tabernacle adalah kita melihat Kristus dari kerangka tabernakel itu, di mana halaman, ruangan suci, ruangan maha suci gitu ya. Nah, ini mestinya sih dari halaman dulu, tapi saya memang lebih tertarik membicarakan di bagian tengah, ruangan suci, di mana ada meja roti. Minggu yang lalu, Kamis lalu kita bicara tentang meja roti. Jangan meja roti itu adalah meja hati kita. Roti itu adalah firman Tuhan. Tuhan mau hati kita penuh dengan firman, bukan dengan segala macam kotoran yang ada di meja. Itu firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Di mana dikatakan di meja itu ada banyak kotoran dan jorok gitu ya. Malah dalam bahasa aslinya ditulis dalam bahasa Coa yang artinya adalah kotoran manusia. Betapa hati ini kalau tidak ada firman menjijikkan bagi Tuhan, ya. Nah, malam ini kita bicara tentang kaki dian. Belum keluar gambarnya ya. Jadi kaki dian atau kandil dian itu satu-satunya alat yang dibicarakan dari kemah Musa, perjalanan pertama keluar sampai nanti di kitab Wahyu. Itu kaki dian dibicarakan. Nah, kita mau melihat secara garis besar kenapa kaki dian itu begitu penting dan dibicarakan terus sampai di kitab Wahyu, ya. Gak bisa ya Son ya? Bisa, ya gak apa-apa, sabar ya. Kaki dian adalah terang ya. Tadi saya katakan gini, sampai kitab Wahyu benda itu masih dibahas kaki dian. Nanti kita bicara mesbah dupa, itu adalah pujian dan penyembahan itu ya, kita lihatnya. Nah, kaki dian itu aslinya ukurannya misalnya ini kaki dian dia akan ada segini. Sebahunya orang dewasa. Jadi kaki dian itu nggak melebihi manusia gitu ya. Nanti kita juga belajar tentang baju yang ada di baju yang ada di imam besar. Ada 12 batu di sini, batu permata gitu ya. Nah, kaki dian itu ada 7 ya, ada 7. Yang bisa keluar dulu aja deh apaan ya. Kaki dian itu ada 7, 3 di kanan, 3 di kiri. Ya, di tengahnya ada senterannya Yesus. Nih kaki dian tuh ya. Simpel aja ya. Kaki dian. Ini ujung-ujungnya tuh. Ya, kalau kita baca nanti di dalam Keluaran 25 ayat 31-40, ujung-ujungnya itu adalah bentuknya kayak bunga badam gitu. Itu menyimbolkan 7 jemaat yang pertama. Yuk kita baca Keluaran 25 ayat 31 sampai 40 sambil Sony mempersiapkan gambar-gambar yang lain. Kita sama-sama berdiri, kita akan baca. Kita baca barengan aja ya. Soalnya kalau baca kupingmu mendengar, tetangganya dengar, jadi masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Kejadian 25 ayat 31 sampai 40. Hah? Oh iya, Keluaran. Maaf, berarti Anda nggak ngantuk. Ya.
Kalau ngantuk dia enggak aja ya. Ya cari terus kejadian terus kita nggak nyambung bacanya ya. Mengenai kandil. 1, 2, 3. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya. Dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak bunga badam pada cabang yang satu dengan tombol dan kembangnya dan 3 kelopak yang serupa dengan cabang yang lain dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah jika kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan tombolnya dan kembangnya. Juga harus ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama yang timbul dari kandil itu. Dan 1 tombol di bawah yang kedua dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke-6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu dan semuanya haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadanya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya. Dan ingatlah bahwa engkau membuatnya semua itu menurut contoh yang telah tunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Terima kasih, silahkan duduk. Kalau di sini dikatakan kalau kita belajar tentang tabernakel, kaki Dian itu adalah lambang daripada 7 gereja yang ada di Efesus. Maka dibicarakan terus sampai di kitab Wahyu karena dia melambangkan 7 gereja. Jadi kandil ini yang dibilang katanya kelopak bunga badam, kan ini batangnya gitu kan, ada yang ujung-ujungnya itu kayak tombol gitu kan ya. Nah itu yang 7-7-nya itulah yang melambangkan 7 gereja. Itu yang dikatakan tadi dari bunga badam. Jadi ada kandil yang di sininya kayak ada kelopak-kelopak bunga gitu ya. Ada beberapa macam di Israel itu, kalau kita mau beli juga bisa gitu ya. Saya mau bilang begini ya. Kalau dikatakan bikin kandil itu aja beratnya 1 talenta emas. 1 talenta emas itu diperkirakan sekitar 150 kilo emas murni. Bukan emas perhiasan tuh yang udah 22 karat, 23 karat, tapi emas murni ya, LM gitu ya, logam mulia. Coba bayangkan. Untuk bikin ini Allah perintahkan dari emas murni ya. Dari emas murni. Didesain dari zaman Musa mengikuti apa yang diperintahkan di atas gunung Sinai ketika Musa berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kalau dikatakan 7 kaki Dian itu adalah lambang gereja Tuhan dan itu dibuat dari emas murni. Berarti betapa berharganya gereja Tuhan, betul enggak? Betul enggak? Perhatikan nanti ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang bisa jawab kesian sekali nih. Ya. Jadi 7 gereja kaki Dian dibuat dari emas murni sampai ke batangnya, mendetil sekali yang kita baca itu. Ya, sampai ke batangnya, sampai sepit-sepitnya semua dari emas. Emas yang murni. Ya. Jadi betapa berharganya kita sebagai gereja Tuhan. Maka dikatakan dia tidak musnahkan bumi ini dengan air bah tapi dari api. Dan kita juga akan dimurnikan terus seperti emas yang dimurnikan ya. Yang sanga-sanganya dibuang, yang tembaganya segala macam dibuang. Sehingga keluarlah sebuah bongkahan emas murni. Itulah kita. Jadi kaki Dian itu tadi bicara 7 gereja di kitab Wahyu. Tapi kaki Dian itu adalah terang. Ya, melambangkan terangnya Tuhan, ya, terangnya Tuhan. Nah, ini kita mau lihat, udah ada gambar yang lain belum?
Kemah Musa dulu deh kalau udah ada. Nah ini dulu deh sebentar ya. Kita lihat jadi salib kan kalau di kotak begitu. Yang atas adalah tabut perjanjian, itu disebut ruang maha kudus ya. The most holy place di dalam tabernakel. Yang di tengah adalah ruang suci. Di mana ada kaki dian, ada meja roti yang kemarin kita belajar. Di tengahnya adalah mesbah dupa. Lalu yang ke bawah ada, yang paling bawah adalah mesbah korban bakaran. Yang kedua adalah kolam basuhan. Ini nanti bicara pertobatan gitu ya. Nah, lihat kan kalau di garis, tarik garis semua itu membentuk salib. Memang tabernakel itu. Jadi kita bisa ngelihat Kristus di dalam tabernakel itu. Betapa sempurnanya Allah membuat peraturan bagi gerejanya, bagi umatnya untuk menyembah kepada Dia. Kenapa kemah Musa dibuat? Karena Allah mau umatnya menyembah Dia, menghargai Dia. Maka semua dibuat secara mendetil dan Musa melaksanakannya persis seperti apa yang Allah mau. Saya senang nih lihat gambar ini ya, betul-betul. Kita harus masuk bakar nih semua kehidupan kita yang lama. Kita masuk di dalam kolam basuhan, dibaptis. Terus kita mulai mengerti firman Allah, kita masuk di dalam ruang suci. Kalau ruangan maha suci seringkali, udah berapa kali saya khotbah, kalau kita menyembah Tuhan, sungguh-sungguh maka kita harus menyembah sampai kita masuk ke ruang maha suci. Ruang maha suci itu ada apa? Ada hadirat Tuhan. Jadi kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh, masuk tembus sampai ke ruang maha suci, hanya ada saya dan Tuhan Yesus. Hanya ada saudara dan Tuhan Yesus. Saudara berdua dengan Tuhan menyembah dengan begitu indahnya sehingga tanpa terasa air mata bercucuran. Berbahasa roh tidak bisa berhenti. Ada orang yang berbahasa roh tidak bisa berhenti. Karena apa? Sampai ada pendeta yang tumpang tangan. Itu sesuatu yang indah banget sekali. Ya, jadi kita mesti mencapai seperti itu. Kita kembali kepada kaki dian. Gambar apa lagi ya? Nah ini suasana di ruang maha suci. Bukan, di ruang suci. Ya, di mana posisinya kira-kira itu mesbah dupa itu di tengah di hadapan tirai. Di mana di balik tirai itu adalah mesbah. Di balik tirai itu adalah tabut perjanjian ya. Lalu kita sekarang lihat begini. Kan ada ayat yang mengatakan bangkitlah dan menjadi teranglah. Coba ayatnya ada di mana, saya nggak mau sebutkan. Anda boleh buka Google, cepat-cepat ketik. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Sebab terang Tuhan terbit atasmu. Nah, cepet. Hah? Suara siapa tuh? Oh, Ibu Esther. Berapa? Coba buka Yesaya 60. Yesaya 60 ayat. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Nanti yang lain jawab ya. Nah, jadi kaki dian itu bicara terang Tuhan. Ya, saya nggak bicara 7 gereja dulu, tapi dia juga merupakan simbol dari 7 gereja. Tapi malam ini saya mau bicara bahwa kaki dian itu adalah terangnya Tuhan. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebetulnya ini yang Tuhan mau. Gereja Tuhan dikatakan, kalau kandil itu dibuat dari emas murni dan itu melambangkan gereja Tuhan, maka Tuhan ingin gereja Tuhan itu menjadi terang. Ada satu ayat lagi. Bukan di Yesaya 60, coba ada lagi enggak? Bangkitlah menjadi teranglah. Itu waktu Natalan di rumah Om Iwan. Di gereja Om Iwan. Saya mau menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari, kenapa kita harus menjadi terang? Karena dunia ini semakin hari semakin gelap.
Gelap bukan listrik nggak ada gitu ya. Tapi dunia ini semakin hari semakin gelap. Gelap karena mereka mengabaikan firman Tuhan. Ada yang dapat ayatnya yang lain yang mana? Berapa? Matius 5 ayat. Iya. Betul kali ya itu ya. Coba Ricky buka. Pasti benar kata si Ricky. Itu Randy. Matius 5 ayat 14. Tampilin Sony. Kan kita kalau mikir kamu adalah terang dunia. Bukan ini. Bukan. Bukan ini yang I mau, bukan ini. Bukan ini ya. Jadi gak apa-apa, masih ada kesempatan, nanti jawab lagi ya. Memang ayat itu juga ada, nanti akan tampil. Bahwa kenapa kita harus terang, karena Allah ingin ajaran Tuhan itu adalah supaya kita jadi terang dunia. Betul gak? Jadi terang dunia artinya di mana ada kita, di situ ada terang, tidak ada kegelapan. Di mana ada kita, di situ semua menjadi jelas. Terang Tuhan menerangi kita, Yesus adalah terang dunia, dia menerangi hidup kita sehingga hidup kita menjadi terang. Dan hidup kita yang sudah terang ini ketika kita ada di dalam dunia yang gelap ini, kita juga menjadi terang bagi orang lain. Itu yang Tuhan mau. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Nah itulah ajaran Yesus. Bagaimana kita nih bisa menjadi terang? Karena dunia ini sekarang kan cuma talk only no action gitu ya. Bicaranya banyak, teori muluk-muluk. Tapi action gak ada. Dulu ada istilah omdo, sekarang udah jarang ya. Omdo, omong doang. Ada dulu istilah harmoko, hari-hari omong kosong. Itu manusia yang sekarang ini juga seperti ini. Makin kesini tuh makin seperti itu. Padahal Tuhan mau kita action. Artinya lakukan. Firman Tuhan itu kita lakukan. Bukan teori. Firman Tuhan itu lakukan. Buktikan gitu loh. Bagaimana kita menjadi terang bagi orang lain. Menjadi terang bagi orang lain artinya kita merangkul orang lain untuk datang. Makanya saya ingin ketika kamu datang ibadah, kamu nyaman di tempat ibadah itu. Saya gak mau ngomel-ngomel, saya gak mau ngancem-ngancem. Gak mau karena Yesus mengajar orang banyak tidak seperti itu. Lihat perjalanan pelayanan Kristus selama dia ada di bumi. Setiap orang nyaman bersama dengan Yesus. Dari mana-mana datang berbondong-bondong. Karena ketika mereka mendengar ajaran Yesus, mereka merasa tenang jiwanya. Mereka merasa ada kekuatan yang baru. Mereka merasa ada pengharapan. Nah itu gereja itu harus seperti itu. Kalau dikatakan gereja ini bukan gedung siapa? Ya diri kita. Berarti diri kita ini di mana kita berada kita harus bikin orang lain nyaman. Jangan sampai orang lain gak nyaman dekat kita. Jangan dekat dia lah, aduh pusing. Ngoceh melulu gitu. Jangan dekat dia lah, aduh gak ada iman banget itu orang. Ya, itu artinya kita udah bikin orang lain gak nyaman. Ketika perilaku kita seperti itu, apakah kita udah jadi terang bagi orang lain? No, belum. Ada orang memang yang introvert, extrovert gitu. Sebetulnya gak jadi masalah sih, memang kepribadian masing-masing. Tapi saya senang kalau dengar orang kesaksian gini ya. Dulu waktu saya sekolah Alkitab yang pertama. Saya kan angkatan kedua, sekarang udah angkatan kelima. Di kelas intermediate itu ada satu teman saya, dia bilang begini. Bukan, saya udah jadi konselor. Ya saya jadi konselor itu angkatan ketiga. Saya jadi konselor, salah satu konselinya adalah dokter gigi di Muara Karang. Dokter gigi ini kan kita kalau udah konselor bertemu dengan konseli kita akan diskusi. Pelajaran apa yang kamu dapat? Di mana kamu merasa kamu gak bisa ngikutin itu pelajaran? Di mana yang kamu mau tambahin? Di mana yang kamu mau kurangin dari dirimu? Dan kita selalu diskusi tentang itu.
Dia introvert. Waktu COVID, suaminya meninggal. Maminya yang pendeta meninggal, mami mertua meninggal. Gak lama lagi suaminya juga meninggal. Konseli ini yang introvert tiba-tiba itu harus jadi gembala. Sedangkan dia tidak pernah salaman sama orang karena dia dingin orangnya. Jadi dia ke gereja sama suaminya jadi wakil ibu gembala yaitu yang mertuanya. Tapi dia diam jadi jemaat biasa karena dia dokter gigi. Nah ketika itu terjadi mertua meninggal yang sebagai gembala. Mertua laki-laki yang udah meninggal. Suami yang harusnya melanjutkan penggembalaan juga meninggal gitu. Dia harus bangkit jadi gembala. Yang dia tidak bisa sama sekali. Nah dia sekolah Alkitab. Terus dia jadi konseli saya. Kita diskusi. Kesaksiannya indah banget. Sekarang kan dengan pengalaman saya berbagi pengalaman dong sama dia. Bisa berubah loh kamu. Dari introvert menjadi ekstrovert atau dari yang tadinya tidak punya arti sehingga kamu tuh berarti bagi jemaat. Apalagi kamu enak banget udah ada jemaat tinggal nerusin pelayanan. Sekarang dia disayang sama jemaatnya. Orang yang dari introvert. Dia belajar firman Tuhan. Dia tahu bagaimana bikin jemaatnya nyaman. Datang ke gereja karena merasa nyaman. Ada roh Tuhan bekerja, ada keakraban keluarga besar, Sekinah misalnya. Dan orang betah di sana. Ada hadirat Tuhan yang mengikat kita satu dengan yang lain. Makanya kalau ada apa-apa di antara kita, jangan beritakan di luar. Datang kepada pemimpin atau siapa, kita diskusi. Jangan begitu tadi gini. Saya sering dikritik sama badan pengurus. Tante tadi kok begini-gini, iya maafin. Enggak malu kok minta maaf. Enggak menurunkan harga diri. Tapi kalau kita ada masalah kita bawa keluar. Itu kita bisa jadi pengkhianat di wadah kita sendiri. Kita enggak mau seperti itu. Nanti akhirnya kita sendiri ibadah tidak nyaman. Orang lain pun tidak nyaman beribadah. Bagaimana mau jadi terang. Jadi kalau kita mau jadi terang itu nggak gampang. Dunia penuh dengan kegelapan dan kita harus menjadi teladan. Menjadi terang itu artinya menjadi teladan. Menjadi teladan. Ya. Bagaimana perkataan Yesus di atas kayu salib? Dia bilang begini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini doa yang bikin penjahat di atas kayu salib sebelah Yesus itu menangis dan dia berkata, belum pernah aku lihat orang yang hatinya semulia Tuhan Yesus. Karena salah satu penghujat Yesus adalah dia sendiri. Kalau kau anak Allah kenapa kau tidak selamatkan dirimu? Dia melihat bagaimana Yesus berdarah-darah menggotong salibnya. Bagaimana dia dimahkotai duri, ditancap seperti itu. Bagaimana dia dikasih anggur asam. Penjahat itu melihat semua siksaan yang Yesus alami. Tapi Yesus berkata, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Padahal mereka tahu enggak? Mereka tahu apa yang mereka lakukan, yaitu nyiksa Yesus, memfitnah, mengejek Yesus, melakukan yang buruk kepada Yesus. Tahu? Nah kita belajar ya seperti Yesus. Makanya anak-anak kalau di luaran ada berita tidak baik, serahkan sama Tuhan. Dia yang bela lebih hebat. Kalau kita membela diri, kita marah, kita gak beda sama orang yang memfitnah kita, menjelek-jelekan kita gak beda. Bagaimana kita bisa jadi teladan, bagaimana kita bisa jadi terang. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, marahan dibalas dengan marahan, pukulan kita balas lagi dengan pukulan. Kita bukan zamannya gigi ganti gigi, mata ganti mata sekarang gitu. Tapi di zaman yang mana Tuhan Yesus bilang apa? Kalau engkau ditampar pipi kananmu berikan di pipi kiri. Mau gak? Enak aja. Ya pasti kita bilang gini, enak aja. Sebelum dia tonjok kita tonjok dia dulu. Saya pernah dikirimin sama ini ya, teman saya video. Di bus, di kereta kayak MRT gitu, orang bule tapi ini ya. Dia nginjil, saudara-saudara katanya. Aku mau memperkenalkan Yesus itu baik, Yesus itu gitu. Terus ada satu orang muda, yang lain mah diam aja dengar. Ada yang begini, ada yang tidur gitu. Tapi ada satu anak muda, dia kayaknya lagi frustasi atau enggak, dia marah. Diam, dia bilang gitu.
Tapi si penginjil ini tidak diam. Terus dia bilang Jesus is so good gitu ya. Percaya dia, begini. Diam. Dia terus ngomong. Pemuda ini marah, ditonjok dia. Ditonjok tuh sampai mau jatuh tapi orang-orang tangkap. Ketika dia ditonjok dia gak marah. Dia datang, tonjok lagi di sini. Orang tua loh yang penginjil yang bilang, tonjok lagi di sini. Mau ditonjok begini, penumpang yang lain bergerak. No, dia bilang gitu. Jangan tonjok dia lagi katanya. Tapi dia bilang dia ini udah nyebelin banget. Aku udah suruh diam, dia tidak mau diam. Tapi penginjil itu dikasih hikmat sama Tuhan. Dia bilang begini. Kenapa lu marah? Saya kasih lu tonjok. Kalau memang itu bisa bikin hati lu tenang, tonjok ini. Pemuda itu tiba-tiba nangis. Nangis. Rupanya dia lagi ada masalah. Nah ketika dia nangis, si penginjil itu bilang mari kita berdoa. Dia ajak orang yang di dalam MRT itu, di dalam kereta itu berdoa. Terus pemuda itu luluh dan dia nangis sampai sesuguk-sugukan. Akhirnya selesai berdoa itu penginjil dipeluk. Berani gak kita seperti itu? Kita mungkin gak berani menginjil seperti itu. Tapi setidaknya kita ada yang bisa kita ambil yaitu kita mengampuni. Ngampuni orang yang udah fitnahmu. Ngampuni orang yang udah menyakitimu. Ngampuni orang yang sudah mengecewakanmu. Ampuni. Itu pengampunan itu adalah cinta yang paling besar. Siapa cintanya yang paling besar? Ya Yesus, dia mengampuni saya dan saudara di atas kayu salib. Nah ketika kita bisa menjadi teladan begitu, kita udah menjadi terang bagi dunia ini. Kita menjadi terang bagi orang lain. Anak Tuhan seperti itu. Gitu ya. Gak gampang ya? Gak gampang. Tuhan Yesus gak suruh kita perang, mati syahid. Enggak. Pergi nyebur ke kali, nanti masuk surga. Enggak. Dia cuma bicara ngampunin. Gampang banget cuma Tuhan suruh kita ngampuni. Tapi kita susah banget untuk ngampuni ya. Tapi kita bisa belajar. Waktu Paulus mengingatkan Timotius, waktu dia kan gembala yang paling muda. Saya pernah khotbah kan di awal tahun mengenai tema kita. Timotius itu muda. Tapi dia gak punya kepintaran yang seperti Paulus. Tapi berkali-kali ditulis di Alkitab. Timotius itu hatinya baik. Dari hati yang baik itulah dia dipakai Tuhan. Gereja Efesus 60.000 jemaat pada waktu itu sudah luar biasa. Dia jadi gembalanya. Dan Paulus menasehati begini. Jadilah teladan bagi orang percaya. Dan jangan berikan dirimu dihina oleh orang karena engkau muda. Artinya kalau dia bisa bawa Kristus di dalam diri dia bisa memimpin dengan baik. Orang gak bakal bisa menyepelekan dia walaupun dia muda. Dan ternyata Timotius menjadi penginjil yang sukses di zaman waktu itu. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi terang itu dengan kesiapan untuk berani berbeda. Waduh, bagaimana kita untuk berani berbeda? Ya itu, orang bilang jangan diampunin, udah kebangetan. Tapi Tuhan bilang ampuni dan kita udah tampil beda loh. Ya, kita beda dengan orang dunia. Hidup dalam tuntunan Tuhan membuat kita berani tampil beda. Orang mau ngerokok? Enggak, aku enggak mau merokok. Karena enggak mau kotori bait Allah dengan asap. Tampil beda, benar enggak? Ada orang ajak, ayo kita ke dunia malam dugem. No. Aku senang di rumah Tuhan memuji-muji Tuhan. Tadi diajak nari-nari kan sama si Ripka. Badannya berat, agak susah Rip, sorry ya Rip. Gak bisa nari. Kalau kurus enteng tuh narinya enak banget gitu ya. Kita berani tampil beda, karena apa? Karena Kristus di dalam kita. Kita bisa jadi teladan bagi orang lain. Firman Tuhan katakan kita garami dunia ini. Dengan sikap kita, dengan perilaku kita. Dengan tingkah laku kita, dengan perkataan kita. Kita garami dunia ini. Woi, indah banget ya. Garami dunia itu luar biasa. Saya pernah masak kelupaan garam. Waduh sampai kagak enaknya luar biasa. Langsung ingat firman. Kata Tuhan. Garami, jadilah garam.
Waduh, kalau nggak bisa jadi garam, semua jadi tawar. Orang ngelihat kita kayaknya, waduh muka lu pucat banget. Terus ketemu lagi, kenapa nggak ada sukacita lu? Gitu ya. Jadi nggak ada sinar kemuliaan Tuhan tuh nggak ada. Bagaimana mau jadi garam dunia? Tapi kalau kita tahu, meja hati kita ini, kita taruh firman. Tiap hari dipenuhi dengan firman, hati kita ini kita baca firman. Penuhi pikiranmu dengan firman. Mau tidur di bawah alam sadar, perkatakan firman atau minimal kamu nyanyi. Kalau kamu gak ada yang ingat firman Tuhan, kamu nyanyi. Nyanyi aja udah berfirman kita. Bangun tidur besok, itu firman udah ada di kepala. Di pagi hari firman itu, pujian itu sudah datang. Begitu kita keluar, kita bisa jadi garam bagi orang lain. Sekali-sekali cobalah masak, jangan pakai garam. Terus kasih suamimu makan. Apaan ini? Sayur gak ada garam? Gak enak banget ya, sayur gak ada. Kolak aja deh, coba kolak. Kok beda sih sama kolak si Yuniarti misalnya gitu ya. Karena apa? Lupa taruh garam santannya. Tapi kalau ditaruh garam, kolak itu jadi enak. Nah, kita biar jadi garam dunia ya, di mana kita ada, kita bikin enak orang lain. Ada satu iklannya, nggak ada lu nggak rame. Ayo, siapa yang tahu iklan itu apa? Nggak ada lu nggak rame. Artinya kan ada lu enak banget, nggak ada lu nggak rame. Apa tuh iklannya? Apa tahu? Sampurna, wih keren, sempurna banget dia jawabannya. Ya itu iklan rokok kamu baca deh. Gambarnya tengkorak bolong di sini. Tapi orang tetap ngerokok. Karena bikin susah move on. Gaya anak muda kan kayak begitu ya. Yang ketiga. Bagaimana kita mau jadi terang? Harus ada prinsip yang tegas. Punya prinsip yang tegas artinya berani berkata tidak. Ayo kita korupsi. Tidak. Ayo. Kita bikin. Dulu anak Tuhan, teman saya ini dari gereja Bethel, dulu kan saya Bethel, tiba-tiba dia jadi saksi Yehova. Nah pada waktu dia pindah ke saksi Yehova, waduh mamanya ulang tahun dia gak hadir. Papanya ulang tahun dia gak hadir, anaknya gak ada ulang tahun. Pokoknya diundang ulang tahun, Natal semua dia gak hadir. Tapi hidupnya rusak di situ. Kenapa? Karena dia bikin jamu dicampur dengan, jadi itu jamu sebetulnya bagus berkhasiat tapi dicampur dengan serbuk-serbuk yang bukan jamu gitu. Dan dia ketangkap. Jahat kan ya kalau gak ada firman kita tuh bisa jahat menghalalkan segala cara. Saya bilang gila amat, itu kan membunuh orang secara perlahan. Jamu dia olah, misalnya jamu nih Sari Ayu, dia jamu, dia aduk, dia bikin lagi dengan merek tertentu, dia bilang jamu ini bagus, begini, berani sekali tindakannya ini. Udah gak takut sama Tuhan. Terakhir ketemu dia saya kaget. Badannya kurus, rupanya dia sakit TBC. Kenapa jadi kurus begitu? Terus sekarang ibadahnya di mana? Tiberias. Udah pelayanan. Wah baguslah kata saya, bagus. Kamu bisa balik dan pelayanan. Ikuti Tuhan dengan benar gitu ya. Jadi ketika dia gak bisa berani berkata tidak. Malah dia ikutin permainan hatinya. Hati manusia ini kan kalau gak dipimpin oleh Tuhan tuh banyak negatifnya hati kita. Kalau gak dikendalikan oleh firman Tuhan. Pikiran kita, hati kita gak berani berkata tegas. Untuk sesuatu yang tidak menurut firman Tuhan. Kita takut. Kita seringkali ngambang, ke sana enggak, ke sini enggak, kita ada di tengah-tengah. Nah ya, singkat cerita akhirnya teman saya itu meninggal, seumur sama saya. Dia meninggal dalam usia muda dan sakitnya parah banget, ginjal. Udah mau ginjal, udah parah gitu, udah parah, udah koma di Siloam. Terus kebetulan saya ada di sana lagi besuk dia, dokter mau operasi. Saya bilang begini sama istrinya, kita pakai logika ya. Suamimu udah koma hampir 10 hari lebih.
terus dalam keadaan koma mau dioperasi. Yang sehat aja dioperasi kadang bisa gagal kalau penyakitnya udah parah, komplikasi begitu. Sekarang dalam keadaan koma mau dioperasi. Saya nggak menganjurkan jangan atau tidak, tapi berpikir dengan logika sambil berdoa sama Tuhan. Akhirnya mereka putuskan tidak dan besoknya meninggal. Coba kalau dioperasi, bayar duit berapa? Itu aja dia udah habis 250 juta. Besok terus dioperasi, bisa 100 juta lagi kali dioperasi di ruang VIP, di ruang ICU. Itulah kita jadi anak Tuhan yang menjadi garam dunia, yang menjadi terang Tuhan. Kita bisa kasih pendapat-pendapat yang baik buat orang-orang yang lagi kebingungan. Buat orang-orang yang merasa tidak nyaman, kita bikin dia nyaman. Kita bukan mesti khotbah kalau mau bikin orang nyaman. Tapi dengan keramahanmu, dengan kebaikan hatimu, dengan kata-katamu yang manis, orang nyaman. Sehingga orang mau curhat sama kamu, tolong ya bantuin aku doa, aku begini. Di perusahaanku begini. Karena dia merasa nyaman dengan kita. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga adalah prinsip hidup yang tegas. Yang keempat, ketaatan pada aturan-aturan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau engkau mentaati perintah Tuhan, janji Tuhan dia akan angkat engkau jadi kepala bukan ekor. Nah tolong cari ayatnya. Dia bukan jadikan kita ekor tapi engkau angkat jadi kepala bukan ekor. Siapa yang bisa jawab? Ayatnya di mana? Di mana? Wan carilah Wan. Lumayan loh dapat beng-beng. Di mana? Ulangan berapa? Ulangan 28 ayat 13. Siapa tuh Ki? Ada berapa orang? Oh iya, ya udah 3 orang ya. Eva juga ya. Yuli ya, Yuli. Hendra ya. Hendra yang tadi sempurna katanya. Catat ya sini ya, siapa? Jangan sampai tante punya utang ya. Ke Robert aja, gak apa-apa lah kasih tuh berapa orang tadi. Si Robert, Ani sama siapa? Surya. Iya. Supaya Anda gak ngantuk ya. Nah ini tante mau ini ya. Ini nanti cari nih ayatnya nih, ada 6 soalan ya. Saya mau semua barisan ini ada yang jawab, barisan ini ada yang jawab, barisan itu ada yang jawab ya. Ini gampang nih, kita sebagai pelita, kan ada ayat-ayatnya juga tuh, kita itu sebagai pelita, kan kaki Dian, kita tuh sebagai pelita itu jangan taruh di bawah gantang. Ayatnya cari. Tapi di atas kaki Dian, yang ada tulisan kaki Diannya ya. Kita seperti pelita yang ditaruh di atas kaki Dian, bukan disembunyikan di bawah gantang. Matius, siapa tuh? Matius berapa? Ayat? Iya, bukan Matius 5. Matius 5 ayat 14 apa 15 nih? Oh iya itu. Iya. Tante kira 14. Yang kedua ya, yang kedua nih. Yang kedua, hidup kita ini penuh dengan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik kita itu adalah kesaksian bagi orang lain. Atau merupakan sebuah undangan bagi orang lain. Perbuatan baik kita itu seperti undangan loh. Seperti undangan bagi orang lain untuk mendekat kepada sang terang itu yaitu Yesus Kristus. Silakan cari. Ani jangan dulu. Kasih kesempatan yang lain, dia cepet banget sih. Ayo yang lain siapa? Ria, siapa Sabta? Ayo cepet Sabta. Gak bawa HP. Tadi Ibu Esther udah ya gantian sekarang. Apa Pak Samiaji? Tommy,
Adek, ayo dek. Aduh kangen ya sama adek, udah lama banget gak ketemu adek. Banyak koko di sini dek. Ayo cepet siapa nih? Perbuatan baik adalah kesaksian hidup. Cari di Matius. Yes, siapa itu? Ria, benar. Matius 5 ayat 16 dia tetanggaan tuh tadi sama yang Ani jawab. Ya, satu lagi. Jangan padamkan roh Allah dalam hidup kita. Ya, yes, betul. Jangan padamkan roh. Ini semua berhubungan dengan kaki Dian ya. Santi. Satu lagi. Hiduplah sebagai anak-anak terang karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Siapa? Agus Franky. Duduk di mana dia? Wih, nongol. Yes, Agus Franky. Coba Matius 1 Tesalonika 5. Coba lihat 1 Tesalonika 5 ayat 1 dan 2. Ini juga betul, memang banyak sih ayat-ayat terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu bahari Tuhan. Bukan. Tante Nila salah catat. Efesus berapa tadi? 5 ayat 8 ya? Keliru. Nah, tadi kaki Dian itu dilambangkan dengan 7 gereja Tuhan. Yang ada di kitab Wahyu. Cepat cari Wahyu berapa ayat berapa? Gampang banget ini Wahyu. Wahyu berapa? Jadi gini ya, Wahyu 1 ayat 20 sampai berapa? Seterusnya gitu. Ya. Ya udah puji Tuhan ya. Memang sengaja saya bikin begitu supaya dengan belajar tabernakel kamu lebih gampang mengingatnya ya. Sederhana aja, nggak usah yang kalau di sekolah Alkitab memang mendetil gitu ya. Sampai kita sendiri pusing mikirin ukuran-ukurannya ya. Tapi puji Tuhan intinya adalah ingat. Kandil terbuat dari emas murni. Kandil itu selain terang Tuhan, dia juga melambangkan 7 gereja. Nah, kalau gereja itu adalah kita, berarti Tuhan mau kita seperti emas yang murni. Berarti kita itu berharga di mata Tuhan. Berarti kita itu indah banget di mata Tuhan. Jadi buatlah hidup kita sebagai emas yang murni. Terus dimurnikan. Jadi kalau ada masalah, enggak apa-apa. Jalanin, bersyukur, berdoa dan tetap percaya sama Tuhan. Karena sedang dipoles supaya hidup kita indah. Amin. Mari silakan kita berdiri.